Capricorn, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Capricorn, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 1 hingga tanggal 7 bulan Desember 2025. Sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Capricorn saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini. Oke ya, baik Capricorn, ini dia. Ada energi dari Page of Pentacles, berikut ada energi dari The Empress Reverse di sana, Eight of Wands Reverse, berikut ada energi dari Nine of Wands, dan kemudian ada energi dari The Star. Wah, ya. Kemudian ada energi dari Three of Pentacles, kemudian ada energi dari Four of Swords, kemudian ada energi dari Strength, dan berikutnya ada energi dari Six of Cups. Kamu kayaknya nyuruh pasangannya kamu untuk bersabar ya? Atau dia yang merasa sendiri bahwa dia yang harus memang memposisikan dirinya, dia tabah, sabar, menunggu sesuatu gitu, menunggu sesuatu untuk kamu realisasikan gitu ya. Misalnya dia menunggu untuk kamu nikahi atau menunggu kamu untuk siap dinikahi gitu ya, kalau kamu ini tuh cewek gitu ya. Nah, atau dia kayak menunggu kapan ini kalian bisa honeymoon lagi misalnya gitu ya. Pokoknya kok kayak gitu, kok aku disuruh nunggu sih gitu dianya. Kenapa sih nggak cepat aja direalisasikan gitu ya? Kamu ini tuh banyakan janji, ada dia di sana. Kamu banyakan janji. Jangan-jangan mau di sini tuh dia kayak, apakah kamunya hanya sebatas ngomong doang gitu ya? Nyuruh dia nungguin kamu gitu ya. Tapi ternyata di situ tuh hanya basa-basinya kamu saja. Itu loh. Kamu hanya kayak ngasih angin surga saja sama dia gitu. Ya. Jadi kayak ada kadang-kadang perasaan muak gitu dalam penantian ini gitu ya. Udah pacaran 3 tahun tapi belum juga kalian married gitu ya. Udah sekian lama bersama tapi hubungan kalian kok tidak diberi kejelasan gitu ya. Nah, di sana. Jadi yang kayak dianya itu tuh kadang-kadang kesel ya, mau ninggalin kamu gitu. Tapi mau ditinggalin kok makin sayang sudah kondisinya dia ya, kondisi hatinya dia kepada kamu. Mau ditinggalin kamu juga barang bagus gitu ya. Nah, di sana ya. Tapi mau disuruh nunggu, rasa-rasanya menunggu ini tuh sudah terasa cukup lama itu ya. Jadi mari lihat isu menunggu ini ya, entah menunggu apapun itu ya. Ini tuh mari lihat sudah bisa ini cukup sering ya menjadi topiknya kalian berdua gitu loh. Jadi jangan-jangan dia sudah bolak-balik nagih sama kamu kan. Bebek, kapan dong? Nah, gitu-gitu tuh ya. Kapan sih? Gitu ya. Beneran gak sih ini? Gitu ya. Nah, mari lihat itu udah sering menjadi temanya kalian. Terutama di waktu belakangan hari ini gitu. Ya. Nah, jadi mari lihat gini, apapun yang menjadi janji dalam hubungan kalian, bukannya kamu ndak mau tepati janji gitu ya. Tapi bisa-bisa kamu sedang memang mengusahakan gitu loh. Kamu sedang upayain gitu ya. Di sana. Kamu juga kayak pengen lah bahwa apa yang kamu janjikan itu tuh bisa terwujud nyata. Hanya saja tidak semudah itu, tidak segampang itu, tidak secepat itu ya. Bisa kamu berikan kepada dia gitu. Masih ada beberapa hal yang mesti kamu kamu lakukan dulu kira-kiranya gitu ya. Dia harus ada progresnya gitu loh. Ndak yang kayak seperti
mau beli seblak gitu ya, seblak mah sudahlah murah, banyak banyak yang jual yang gitu-gitu itu ya. Di sana tidak segampang itu gitu loh. Jadi harus ada upaya usahanya kamu dulu di sana ya. Ada dulu mungkin yang harus diprioritaskan, baru kemudian kamu mengabulkan apa yang dia mau gitu ya. Kamu mempersiapkan dulu segala sesuatunya gitu ya, biar terrealisasi di sana. Jadi untuk di rentang 1 hingga 7 bulan Desember ini, ya isu-isu inilah nanti kamu bisa kayak ngeliat dia misalnya cemberut sama kamu gitu, marah-marah sama kamu gitu ya, atau dia bisa silent treatment sama kamu. Pokoknya ngambek lagi nih si ayang bebek gitu loh. Mungkin kamu janjiin juga ya sesuatu yang memang dia perlu gitu loh, perlu banget bagi dia hal itu. Jadi ya mau nggak mau kamu ditagih terus ya, kamu dipaksa untuk cepet ngasih apa yang dia maui itu loh. Tiba-tibanya biasa itu kan datang seolah-olah kayak apa yang diinginkan itu tuh dianggap penting sekali gitu. Jadi dia bisa bawel ini, dia bisa bawel ya sama kamunya itu loh. Jadi kamu agak-agak bisa repot nanti untuk menenangkan dia gitu ya. Kamu untuk bujuk rayu dia dulu gitu loh. Jadi ngambil hatinya dia dulu supaya dia mau bersabar sedikit lebih lama lagi sama kamu gitu ya. Di sana. Memang kalau untuk diberikan pengertian, maunya nih mengerti ayang bebeknya kamu ini gitu ya. Mau dia bisa paham, tapi tunggu dulu nih. Dia nunjukin ininya dulu, ego dia yang tanda petik ego yang memaksa gitu ya. Memang harus kamu hadapi dulu sisi diri dia yang seperti itu loh ya. Baru kemudian dia bisa anteng lagi, dia bisa adem lagi di sana itu ya. Jadi yang kayaknya memang komunikasi di sini tuh penting untuk kamu lakukan kepada si pasangannya kamu gitu. Kalau bisa mah memang komunikasinya itu tuh panjang lebar lah ya. Jangan hanya sabar aja lah udah, kamu ini repot gitu ya, rewel banget gitu ya. Apa sih kamu ini, jangan dimarah-marahin gitu loh. Kamu juga sedang belajar ya, sedang belajar menghadapi bagian dari naturnya manusia yang memang seperti ini gitu ya. Hitung-hitung ya kamu dapat ilmu juga lah gitu ya. Apalagi kalau kamu berprofesi sebagai customer service ya. Melayani unek-uneknya klien gitu, tuntutan-tuntutannya klien ya. Di sini tuh dia jadi kliennya kamu lah, tapi klien ini bidang asmara. Nah di sana ya. Jadi kalau Marila sih, memang kalian berdua ini tuh saling cinta ini ya, memang saling sayang ini gitu, memang saling menginginkan untuk bersama. Tapi ya inilah kan modelannya sebuah hubungan kan, ya nggak cukup saja hanya cinta, itu kan ya dijalani secara alamiah gitu ya. Hubungan kalian berdua ini nggak robot kan, tetap pasti akan ada keinginan-keinginan sebagai challenge ya, sebagai tantangan bagi satu sama lain gitu ya. Nah di sana isunya sih itu, mungkin ada pertengkaran kecil bisa terjadi di sini gitu ya. Jadi agak-agak gimana gitu, agak-agak ada lah chaos-chaosnya sedikit gitu di sana ya, agak-agak ada chaos-chaosnya. Tapi ya ini hal-hal biasa lah dalam sebuah relationship seperti itu ya. Dan boleh-boleh memang sikap yang seperti ini, seperti kata Mari tadi,
bukannya baru nongol kamu lihat di rentang 1 hingga rentang 7 Desember. Jangan-jangan di ujung akhir bulan November pun sudah mulai dia kemerungsung gitu ya. Dia udah resah sendiri gitu kelihatannya. Dia sudah mulai coba-coba pancing-pancing ya. Jadi ini tuh kayak ngingetin. Semacam dia lebih cenderung ngingetin. Ya. Walaupun dia kayak katanya keras gitu, menuntut gitu ya, harus gitu. Tapi itu tuh kalau Mari lihat sih seperti sebatas ngingetin kamu aja, kamu ada janji loh. Gitu loh. Kamu jangan lupa. Itu ya. Lah siapa suruh kamu janji, gitu dianya. Lah janjinya kamu itu tuh dia anggap itu tuh satu hal yang bisa bikin dia bahagia. Ya semua manusia kan ngejar bahagia ya. Nah jadi menurut dia itu adalah salah satu cara untuk bikin dia bahagia. Ya dia akan tanda petik maksa lah. Gitu loh. Ngeburu kamu lah gitu ya. Nekan kamu lah gitu. Jadi ini tuh kayak anak-anak gitu ya, kayak anak-anak yang merengek minta lollipop sama maminya. Nah, inilah nanti kamu lihat ya. Anak-anak yang minta sesuatu gitu ya. Biasanya itu kan mau tantrum ya anak-anak kan. Nah itu nanti yang kamu lihat. Tapi kayaknya sikapnya dia ini tuh justru menggemaskan kamu ya. Kalau Maria nampak. Kamu tidak menganggap dia bersikap seperti itu tuh menjadi beban bagi kamu, enggak. Mungkin kamu bahkan ngerasa lucu aja gitu ya. Oh ternyata dia ngarepin itu ya. Misalnya kayak ternyata dia ngarepin merit ya sama aku gitu ya. Kalau dia mintanya nikahi dong, lamar dong gitu ya. Oh berarti ini orang sungguh-sungguh ini sama aku gitu. Nah jadi justru dengan rengekan-rengekannya dia itu tuh bisa menambah sensasi cinta bagi kamu gitu ya. Bisa menambah rasanya kamu kepada dia gitu loh. Positifnya kamu itu tuh tentang dia jadinya bisa naik di sini. Lucu banget kalau manja kayak gini, kalau merengek seperti ini, itu juga bisa di sana kan. Oh dia nggak main-main ini gitu ya. Jadi lebih menggemaskan dia gitu loh. Malah bikin kamu makin sayang. Kamu malah makin sayang gitu ya sama si seseorang ini gitu. Dan Mari lihat memang caranya dia ini tuh juga seperti motivasi bagi kamu. Nah, contohnya aja lah, kamu kan udah janji beli rumah gitu ya, biar kita nggak ngontrak lagi misalnya. Jadi dengan dia merengek seperti itu kan, kamu yang iya ya, sudah saatnya juga sih memang punya rumah. Oke lah, aku lebih giat lagi kerja gitu ya misal. Ya kalau memang berkemungkinan untuk menambahkan income gitu kan. Nah di sana. Ya aku harus usahain Mbak. Bener-bener ini gitu. Di sana. Karena Mari lihat apa yang dia menjadi permintaannya dia sih memang nggak muluk-muluk gitu. Nggak muluk-muluk. Memang itu tuh satu permintaan yang kalau Mari lihat sih wajar banget dia. Wajar banget. Di sana. Memang itu tuh seperti modal ya tanda petik. Seperti modal untuk mensejahterakan relationship ini ya, mensejahterakan satu sama lain gitu. Untuk menjadi jaminan keharmonisan ini tuh bisa jadi jangka panjang. Kan di sana. Lebih kayak pasti hidup di masa depan itu jadinya. Tuh kalau Mari lihat. Ini tuh bukan permintaan yang sebatas untuk seneng-seneng sebentar doang ini. Nampak-nampaknya Mari di sana ya. Jadi kalau kamu memang bisa mengabulkan apa yang dia mau itu. Ini tuh jadi janji pasti gitu loh jadinya. Iya ya, kamu orangnya bertanggung jawab, kamu orangnya memang mau berusaha, kamu orangnya gitu-gitu. Oh kamu orangnya peduli sama aku gitu nanti tuh. Itu loh. Jadi nampaknya di sini tuh ya memang sebuah pembuktian lah. Sebuah pembuktian tentang seberapa berartinya satu sama lain. Itu loh. Jadi ini tuh bukan wujud dari apa yang diminta itu. Ini tuh bukan perkara rumah ya. Misalnya kalau dia minta rumah, bukan perkara mobil, bukan perkara liburan jalan-jalan, bukan. Itu tuh hasilnya itu.
Tapi yang nanti kemudian dinilai di sini adalah kejujurannya, gitu ya, tanggung jawabnya, gitu loh. Misalnya kerelaannya, di situ ya. Ini bentuk dari kedewasaan juga lah. Karena jangan kayak bocil. Bocil mah ngomongnya bisa sampai ke bulan gitu ya. Walaupun tahu bulan itu tuh nggak akan bisa dijangkau dengan sebegitu mudahnya gitu ya. Jadi di sini tuh mengajarkan harus sinkron nih antara muncung ini ya, bibir ini gitu ya, mulut ini gitu, sama tindakan gitu. Kalau modal bacot doang mah nggak laku di sini, gitu ya. Bacot tidak selalu akan bisa menjadi jaminan, karena bacot itu tuh adalah ini loh, sebagai bahan untuk pembuktian diri. Ngomongnya cinta, ngomongnya sayang, tapi nggak peduli misalnya, ya apa gunanya ya kan? Di situ janjinya mau begini dan begitu, tapi hanya sebatas angin lalu, nah itu kan di sana. Jadi kalau Mari bilang ini tuh kayak yang pengukuhan ini ya, pengukuhan janji untuk bersamanya ini, mengukuhkan kepastian gitu tadi itu, yang harus Mari ulang-ulangi di situ, itu loh. Dan apalagi memang ketika kamu sudah memberikan janji ini tuh sudah cukup lama ya, jadi sangat amat wajar ditagih kamunya sama si dia ya. Bisa-bisa ngalah-ngalahin debt collector ini nanti gayanya dia. Bisa-bisa seperti itu gitu. Dan memang akan bikin kamu jadinya mikir tuh loh. Jadi kamu juga jadinya kenal ya sama seseorang ini. Kalau seseorang ini sudah dijanjikan sesuatu, tidak bisa kalau tidak diwujud nyatakan. Nah, itu kan juga menjadi sebuah peta ya bagi kamu. Oh, berarti besok lusa aku nggak boleh sembarangan ngomong, gitu ya. Yang memang dalam jangkauannya aku aja yang aku janjiin ke dia, gitu loh. Kalau janjinya butuh effort yang besar, atau bahkan janji hanya seperti memberikan angin surga, oh, ndak laku di sini. Kan jadi bisa kamu paham. Itu. Ya kan? Kalau enggak ini bisa ngambeknya lumayan panjang kalau memang kamu tidak memberikan kejelasan bagi dia. Ya minimal tambahkan lagi lah sedikit omongan ya, omongan berikutnya. Karena Mari lihat kamu di sini tadi memang mau kok berusaha, memang mau kok mengupayakan menepati apa yang sudah kamu sampaikan kepada dia, gitu. Apa yang kamu udah iming-imingi ke dia, gitu. Ya, kalau memang belum bisa terjadi dalam jangka waktu dekat, berikan dia lagi ininya ya, motivasi untuk dia bisa bersabar sedikit lebih lama lagi. Begitu, oke? Baik. Nah, jadi dalam pembacaan kita kali ini Capricorn, hadir energi dari Capricorn sendiri, Virgo, berikut Taurus, kemudian hadir energi dari Leo, ada energi dari Libra di sini, Scorpio hadir, berikut energi dari Aquarius, energi dari Aries hadir menutup pembacaan kita kali ini. Itu ajalah dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.